bicara Kementerian Pertahanan, tentu yang terbayangkan adalah militer, tentara, rahasia, Trump gitu ya. Jadi itulah yang sering terbayangkan oleh kita. Akan tetapi mulai pada hari ini, nanti tiap di akhir pekan, Kementerian Pertahanan akan membuka diri dan masyarakat bisa mengunjungi apa saja yang menarik di Kementerian Pertahanan ini. Kita akan lihat yuk bareng-bareng. Gedung utama Kementerian Pertahanan memiliki sejarah yang panjang dan kini masuk sebagai cagar budaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1908 dan di masa pendudukan Jepang sempat menjadi markas Kempetai atau intelijen Jepang. Pertama-tama, pengunjung diarahkan masuk melalui sisi selatan gedung Kementerian Pertahanan. Dalam setiap tur disediakan pemandu dari Biro Informasi dan Pertahanan. Nah, kini kita mulai memasuki gedung utama. Nah, inilah yang disebut dengan lorong sejarah Kementerian Pertahanan. Jadi kita mulai masuk situ. Ini adalah lorongnya dan di sini ditempel sejarah-sejarah perjuangan Indonesia. Menarik ya? Di sini disediakan display-display perjuangan mempertahankan kemerdekaan mulai dari tahun 1945 hingga 1950. Tidak ketinggalan foto-foto dan riwayat para pahlawan nasional. Nah, meski Kementerian Pertahanan ini sudah membuka diri, tapi sebenarnya ada beberapa ruangan yang masih rahasia begitu ya, tidak boleh dikunjungi oleh sembarang masyarakat ataupun orang yang tidak berkepentingan. Seperti misalnya ruang Manggala Yuda ini. Selanjutnya, tur berlanjut ke ruang utama di gedung Kemhan. Nah, ini adalah gedung utama dari Kementerian Pertahanan yang disebut dengan Gedung Bhinneka Tunggal Ika. Unik dan menarik ya, seperti bisa dilihat ada juga senjata-senjata tradisional seperti misalnya tombak dan juga ada senapan-senapan dari zaman dulu yang juga dipakai oleh para pejuang kita. Nah, tapi di sini ada suatu keterbatasan ya. Senjata-senjata antik seperti ini jangan dipegang. Aula Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan tempat Menteri Pertahanan menerima tamu negara dan pejabat tinggi lainnya. Di sini dipamerkan berbagai senjata kuno dan modern, serta pataka atau bendera satuan-satuan di TNI. Pak Frega, ini tuh dulu idenya gimana sih sampai kemudian Kementerian Pertahanan ini bisa membuka apa ya, semacam lorong sejarah ini gitu? Ya, jadi memang awalnya lorong sejarah ini itu diinisiasi oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo, pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan. Nah, beliau memang punya interest khusus terhadap sejarah perjuangan bangsa kita, sehingga bisa dilihat tadi ada visualisasi, kemudian keterangan sejarah, dan bahkan kalau kita lihat di sini, ini ada artefak-artefak senjata, ada keris, kemudian ada tombak, dan lambang-lambang satuan yang sebelumnya memang tidak ada. Sehingga harapannya ketika Gedung Sudirman ini sebagai gedung utama, memang pejabat utama Kemhan datang, kemudian ada tamu dari luar, ada delegasi, ini juga bisa ditunjukkan, ya, mengedukasi. Ya, nah. Jadi memang ditatanya itu mulai zamannya Pak Zaman Pak Prabowo pada saat sebagai Menteri Pertahanan, ya. Ini kan dibuka untuk umum nih nantinya nih. Iya, iya. Itu setiap minggu, setiap gimana? Untuk sementara itu sebulan sekali di hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu memang dengan kebijakan Pak Menteri yang sekarang, Pak Menan Syafri Samsudin. Jadi dibuka sebagai ruang publik supaya ada engagement dengan masyarakat. Karena selama ini kan kalau untuk misalnya itu udah Kemhan, kita melihat Kemhan, iya, angker serem. Angker serem rahasia. Iya. Jadi harapannya dengan adanya dibuka lorong sejarah ini untuk ruang publik, ada edukasi juga untuk masyarakat. Dan image yang angker dan mengerikan itu, ya mudah-mudahan hilang. Biar masyarakat juga merasa memiliki, ya, bahwa pertahanan itu milik semua. Ya, dan pertahanan itu bukan hanya punyanya Kemhan, bukan hanya punya TNI, bukan punya militer, tapi ya kan ada komponen nir militer punya masyarakat, sehingga masyarakat juga punya pemahaman. Dalam setiap sesi, tur memakan waktu sekitar 40 menit hingga 1 jam. Untuk sementara, lorong sejarah Kemhan akan digelar sebanyak 1 kali setiap bulannya di hari Sabtu. Rencananya nanti akan ditambah menjadi 2 kali dalam setiap bulannya. Untuk ikut dalam tur lorong sejarah ini, Anda harus mendaftar secara online melalui Museum Nasional. Dalam setiap sesinya dibatasi hanya 30 orang dan dalam sehari total ada 5 sesi. Nah, tadi sudah tur di dalam gedung Kementerian Pertahanan. Dan nantinya ada kejutan juga bagi Anda yang melakukan kunjungan ke sini, yaitu Anda bisa joret dengan kendaraan maung buatan PT Pindad ini. Gimana? Seru kan? Nah, jika Anda tertarik, daftarkan diri Anda sekarang juga, karena memang ini dibuka tidak setiap minggu juga seperti itu. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.